Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Fokus Channel, tempat berkumpulnya orang-orang sukses. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf merupakan putra ketujuh daripada 12 putra-putri Nabi Yakub. Ia dengan adiknya yang bernama Benyamin adalah beribukan Rahil, saudara sepupu Nabi Yakub. Ia dikurniakan Allah rupa yang bagus, paras tampan dan tubuh yang tegap yang menjadikan idaman setiap wanita dan kenangan gadis-gadis remaja. Ia adalah anak yang dimanjakan oleh ayahnya. Lebih disayang dan dicintai dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, terutamanya setelah ditinggal wafat ibu kandungnya Rahil semasa ia masih berusia 12 tahun. Perlakuan yang diskriminatif dari Nabi Yakub terhadap anak-anaknya telah menimbulkan rasa iri hati dan dengki di antara saudara-saudara Yusuf yang lain, yang merasakan bahwa mereka dianaktirikan oleh ayahnya yang tidak adil sesama anak, memanjakan Yusuf lebih daripada yang lain. Rasa jengkel mereka terhadap kepada ayahnya dan iri hati terhadap Yusuf, membangkitkan rasa setia kawan antara saudara-saudara Yusuf. Hingga suatu ketika, Nabi Yusuf dibuang ke sumur oleh para saudaranya. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 7-10. Ayat tersebut menceritakan rencana para saudara Nabi Yusuf untuk menghabisi atau membuangnya ke tempat yang jauh hingga ia tidak bisa kembali pulang ke rumah. Tujuannya agar mereka mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang ayahnya. Mulanya, pada Al-Quran Surat Yusuf ayat 11-14 dijelaskan, saudara Nabi Yusuf tersebut membujuk ayah mereka agar mengizinkan Yusuf pergi bermain dengan mereka. Meski sebelumnya ditolak karena kekhawatiran sang ayah mereka pun akhirnya memberi izin. Selama perjalanan, saudara-saudara Nabi Yusuf menghina dan mencacinya dengan tindakan juga ucapan. Kemudian, mereka bersepakat untuk memasukkannya ke sumur. Saudara Nabi Yusuf yang menyuruh membuangnya di sumur, berdasarkan beberapa pendapat, ada yang menyebutkan ia bernama Syambu'en, Yahuza, atau Raubil. Mereka pun memaksa Nabi Yusuf sedemikian rupa hingga meminta beliau untuk menanggalkan pakaiannya. Pakaian tersebut digunakan mereka sebagai bukti untuk sang ayah bahwa Nabi Yusuf diserang oleh serigala. Setelah membuang Nabi Yusuf, saudara-saudaranya pulang dengan membawa baju Nabi Yusuf yang sudah dilumuri darah dan menangis di hadapan ayahnya, seolah-olah menangisi kepergian Nabi Yusuf. Disebutkan dalam surat Yusuf ayat 17 yang artinya, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar." Ayah mereka tidak lantas mempercayai kabar tersebut begitu saja setelah menyadari ada tanda-tanda meragukan. Sebab, sang ayah, Nabi Yakub sendiri menyadari perselisihan di antara Nabi Yusuf dan saudaranya. Hal itu terjadi karena sejak kecil, sudah terlihat oleh Yakub tentang tanda-tanda keagungan dan kemuliaan pada diri Yusuf. Hal itu karena Allah menghendakinya untuk mengemban misi kenabian. Di tempat lain, Nabi Yusuf tengah duduk di dalam sumur sambil menunggu kebaikan dan kasih sayang Allah kepadanya. Hingga datanglah para musafir dari negeri Syams ke sumur tersebut untuk menimba air. Ketika mereka mengulurkan tali timbanya, Nabi Yusuf menggelantungkan diri pada timba itu. Lalu musafir yang melihatnya berkata sebagaimana yang disebutkan dalam surat Yusuf ayat 19, yang artinya, "Oh senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dengan kata lain, para musafir tersebut senang karena bisa menjadikan Nabi Yusuf sebagai komoditas barang dagangan atau budak yang menguntungkan bagi mereka. Nabi Yusuf kemudian berhasil dijual kepada salah seorang menteri negeri Mesir yang bernama Kitfir al-Aziz. Di sana pula Nabi Yusuf bertemu dengan istrinya di masa depan yang bernama Zulaiha. Perlu diketahui, pada saat itu masih berlaku sistem jual-beli budak. Nabi Yusuf pun dijual dengan harga yang murah oleh para musafir tersebut. Namun, siapa sangka justru keputusan dari musafir ini merupakan rencana lain dari Allah untuk menyelamatkan Nabi Yusuf. Sekian dulu kisah tentang Nabi Yusuf ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Semoga kita selalu mendapat lindungan dari Allah serta selalu mendapat kesuksesan.